Pelatih Red Spark sangat mengaku kecewa setelah timnya secara mengejutkan kalah atas IBK Altos dengan skor 2-3 dalam lanjutan Liga Voli Korea di kandang sendiri. Dalam pertandingan itu, Mega berhasil mencetak 18 poin, sementara Vanja menjadi top scorer dengan 25 poin. Red Spark sempat meraih 2 kemenangan awal musim ini, tampil di bawah performa terbaik saat menghadapi Altos. Tim bahkan tertinggal 1 set terlebih dahulu sebelum menyamakan kedudukan dan memimpin menjadi 2-1. Akan tetapi terjadi kelengahan dan error yang banyak sehingga pemain lawan mendapatkan poin dengan mudah. Di sisi lain yang menjadi sorotan adalah kinerja setter yang menjadi perbincangan, yang terlalu memaksakan memberikan umpan terus kepada Pyo Seonju dan Vanja yang sudah terbaca permainan lawan. Seharusnya sebagai kapten, Hyoson dapat melihat situasi dengan merubah umpan yang terukur kepada Megawati. Dikala saat Red Spark meminta timeout, Ko Hae-jin selalu mengingatkan untuk merubah variasi permainan, terutama dalam strategi melakukan serangan dan melihat posisi opposite. Akan tetapi, taktik tak begitu berjalan dengan baik. Melihat situasi itu, Ko Hae-jin pun kesal. Mereka harus mengakui keunggulan IBK Altos. Ko Hae-jin mengakui Red Spark tak berhasil tampil solid sebagai tim dalam pertandingan ini. Ia merasa timnya seperti memberikan kemenangan secara cuma-cuma. Tak masalah jika hanya 1 atau 2 pemain yang bermain buruk, namun karena kami bermain buruk sebagai tim, performa kami memang tak bagus. Hari ini rasanya seperti kami memberikan pertandingan begitu saja untuk lawan, ungkapnya. Lebih lanjut, ia menyebut kurangnya ketenangan para pemain menjadi salah satu alasan utama. Set pertama berjalan dengan baik, namun begitu aliran permainan mulai kacau, kesalahan demi kesalahan mulai terjadi. Mereka goyah dan menjadi tidak sabar, ungkap Ko Hae-jin. Ko Hae-jin pun berharap agar pertandingan serupa tidak terjadi lagi pada laga berikutnya. Itu adalah sesuatu yang selalu aku pikirkan dan aku praktekkan. Namun begitu alur permainan mulai kacau, kesalahan tak boleh dilakukan pun terjadi. Ko Hae-jin menilai para pemain Red Spark kurang dapat bermain sabar karena memang Red Spark sejatinya ada peluang menang saat melawan Altos kemarin. Karena kalah di set pertama, Red Spark mampu bangkit di set kedua dan ketiga. Sayang momentum itu terbuang sia-sia karena banyaknya error. Ini bukanlah masalah teknis, melainkan kesalahan yang muncul karena ketidaksabaran. Pemain harus merasakan bagian ini saat memainkan game. Aku akan bekerja lebih keras untuk menenangkan pikiran para pemain, agar kesalahan seperti itu tidak terjadi lagi di pertandingan berikutnya, ungkap Ko Hae-jin. Adapun di laga berikutnya, Red Spark akan berhadapan dengan High Pass. Pada hari Minggu pukul 2 siang, setelah melawan High Pass, Red Spark akan bertemu tim kuat di penghujung putaran pertama. Red Spark akan menantang Hyundai Hillstead selaku juara bertahan. Lalu di penutup, Red Spark akan berjumpa Pink Spider selaku tim runner-up musim lalu. Berbicara hasil ini jelas menjadi pukulan bagi tim sebelumnya meraih kemenangan di 2 pertandingan pertama musim ini. Lini serang tim besutan Ko Hae-jin kurang garang meski sudah menurunkan 2 andalannya yakni Mega dan Vanja. Mega memberikan kontribusi sebanyak 18 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 32%. Sedangkan Vanja Bukilik menjadi pendulang poin terbanyak. Di sisi lain, IBK Altos tampil eksplosif dengan pemain asing mereka asal Ukraina, Victoria yang menempati posisi opposite. Dia menggila untuk keluar sebagai top scorer melalui raihan 37 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 53%. Usai laga, perasaan puas pun tampak dari raut wajahnya. Aku puas dengan apa yang aku lakukan dan para pemain tunjukkan di lapangan. Red Spark adalah tim yang kuat. Aku merasa senang bisa menang melawan tim yang kuat. Setelah pertandingan terakhir, para pemain berbicara tentang mengurangi jumlah kesalahan dan aku lebih tenang karena hal ini telah tercapai, ungkap pemain asing tersebut. Dancek tak menampik bahwa pertandingan melawan Red Spark sangat menguras kondisi fisiknya. Memang benar bahwa aku lelah dan letih, namun inilah pekerjaanku. Mengelola kondisiku dengan baik di saat-saat seperti ini merupakan sebuah keterampilan. Dengan tambahan poin, Mega kini menduduki peringkat ketiga dalam daftar top scorer dengan 60 poin. Megawati tertinggal 1 poin dari Bukilik yang menduduki peringkat kedua, sedangkan Victoria berada di puncak klasemen. Posisi kelima ditempati oleh Pak Jong-ah yang merupakan andalan iPaper dengan 54 poin. Pemain-pemain bintang di Liga Voli Korea seperti Kim Yong-kong, Letitia Moa Basoko, serta Giselle Silva berada di posisi 5 besar. Kim Yong-kong dan Moma sama-sama mengemas 53 poin,
sedangkan Silva ada di bawahnya dengan 52 poin. Red Spark menjadi salah satunya tim yang memiliki 3 pemain dalam jajaran 10 besar. Selain Mega dan Bukilik, terdapat Seongju yang menduduki peringkat ke-10 dengan 41 poin, atau tertinggal 1 poin dari Zhang Hui yang merupakan pemain asing iPaper asal Cina. Megawati menunjukkan sikap rendah hati dan enggan jumawa meski sukses mengguncang popularitas Liga Voli Korea. Sebagaimana diketahui, Mega saat ini tengah menjalani musim keduanya. Sebelumnya, Megatron sukses menjalani musim debutnya bersama Red Spark, berhasil membawa tim tembus ke babak playoff untuk pertama kalinya sejak 7 tahun. Mega juga mampu menghantarkan timnya finish di peringkat ketiga, di belakang Hyundai Hillstead dan Pink Spider di klasemen akhir. Tak hanya membawa kesuksesan bagi Red Spark, Mega juga mampu mendongkrak popularitas Liga Voli Korea tak hanya di tingkat nasional, namun juga di level Asia Tenggara khususnya tanah air. Selain karena performa yang ciamik, Mega tampil nyentrik di antara yang lain, menjadi satu-satunya pemain yang mengenakan hijab, dan sikap yang menyenangkan serta gampang beradaptasi membuat dirinya menarik atensi berbagai pihak. Ia mampu memberikan efek besar tak hanya dalam popularitas, namun juga membuat Federasi Voli Korea memberikan kesempatan bagi pemain dari seluruh Asia untuk menjajal V-League, serta masih banyak lagi. Meski memberikan efek yang begitu besar, namun Mega menanggapinya dengan rendah hati. Salah satunya adalah dirinya berjanji untuk terus meningkatkan performanya. Aku menerima banyak perhatian dan kasih sayang pada musim lalu. Aku pikir itu adalah motivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Aku senang dapat berkontribusi untuk meningkatkan popularitas Liga Voli Korea, ungkapnya. Musim ini dengan ekspansi kota Asia, maka ada lebih banyak pemain yang datang. Jadi dengan begitu aku akan bekerja lebih keras lagi, lanjutnya. Performa gemilangnya mendapatkan pujian dari legenda voli Korea Park Mi-hee yang mengaku masih menantikan kejutan dari Megatron di musim ini. Menjalani musim keduanya, Mega masih membuat pecinta voli negeri gingseng terpukau. Performa gemilangnya kembali mendapatkan sorotan dari para legenda voli, mulai dari Han Yomi hingga Park Mi-hee yang semakin terpikat. Selain Han Yomi, veteran Olimpiade Korea, Park Mi-hee juga memberikan komentar positif untuk Mega. Ia kagum melihat Megawati dapat bersaing di V-League sejak musim lalu. Sebagai seorang pemain berbakat dari Asia, Mega telah membuktikan dirinya sebagai salah satu yang terbaik di kompetisi ini. Bahkan pada akhir musim lalu, Park Mi-hee sempat ingin membantu Mega mendapatkan klub di tengah rumor Red Spark yang tak akan memperpanjang kontraknya. Sontak rumor itu pun membuat Red Spark langsung bergerak dan memikirkan secara serius untuk memperpanjang kontrak Mega. Alhasil, keputusan tim untuk kembali memilih Mega di program ASEAN Draft Quarter pun mendapat apresiasi. Park Mi-hee juga menilai jika kehadiran Mega musim ini kembali membuka peluang bagi Red Spark bersaing meraih gelar juara. Dukungan serupa disampaikan oleh komentator SBS Sport Lee Jong Chol yang menjagokan Red Spark untuk menjuarai Liga Voli Korea musim ini. Di musim keduanya dengan Red Spark, Megatron tampil impresif di 2 pertandingan yang sudah dijalani. Di samping itu, Vanja Bukilik beberapa waktu lalu memberikan komentar terkait Mega yang saat ini menjadi tandem barunya. Momen itu ia sampaikan saat dirinya diwawancari oleh salah satu media asal Jepang saat Red Spark menjalani tur pramusim. Dalam percakapan itu, Vanja mengungkap jika dirinya seperti bermain dengan monster voli dunia. Secara terang-terangan ia mengatakan kalau dirinya kagum dengan bakat dan talenta yang dimiliki Megawati. Aku seperti bermain bersama monster voli dunia, cara dia mengeksekusi serangan, membangun strategi dan energinya di lapangan benar-benar luar biasa, ungkap Bukilik. Performa Mega bersama tim memang berhasil mencuri perhatian. Mega dikenal sebagai pemain yang agresif dan memiliki kemampuan serangan yang kuat. Hal itu juga diakui oleh Vanja yang menilai kalau Mega merupakan pemain yang cerdas dalam membaca permainan. Mega saat di Red Spark tak hanya hebat secara fisik, namun juga cerdas dalam membaca permainan. Ini adalah tantangan dan kehormatan bagiku untuk belajar banyak darinya, ungkap Bukilik. Untuk sekarang, Mega dan Vanja menjadi 2 pemain asing yang dipilih Red Spark pada program draft pemain asing musim ini. Mega kembali dipilih oleh Cohejen untuk mengisi 1 slot pemain asing asal Asia. Ini merupakan musim kedua Mega bermain bagi Red Spark, di mana pada musim lalu dirinya menjadi pemain penting bagi skuad asuhan Cohejen.
sementara Vanja dipilih untuk mengisi posisi dari Jia yang tidak mendapatkan perpanjangan kontrak. Dari 2 pertandingan yang sudah dijalani, duet Mega dan Vanja Bukilik tampil sangat impresif.